Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Mutia Harahap dengan NIM 2416040042. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan dua materi, yaitu tentang akuntansi sewa dan akuntansi imbalan kerja. Untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Dan simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang akuntansi sewa. Apa sih itu akuntansi sewa? Jadi, akuntansi sewa adalah proses pencatatan transaksi sewa antara pihak penyewa atau disebut dengan lese dan pihak pemberi sewa atau disebut dengan lesor. Seperti transaksi ketika perusahaan menyewa aset milik pihak lain seperti gedung, kendaraan, mesin, atau peralatan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Terus ada tujuan dari akuntansi sewa itu ada 3. Yang pertama, menyajikan aset dan liabilitas secara wajar. Yang kedua, memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan. Terus yang ketiga, memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yaitu PSAK yang mengatur tentang akuntansi sewa ini. PSAK yang mengaturnya yaitu terdapat dalam PSAK 73 yaitu tentang sewa, di mana PSAK 73 ini adalah standar akuntansi yang mengatur bagaimana perusahaan mencatat transaksi sewa. PSAK ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020 dan menggantikan PSAK 30. Terus ada juga tujuan dari PSAK akuntansi sewa ini, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi laporan keuangan. Yang kedua, menunjukkan seluruh kewajiban perusahaan atas kontrak sewa. Terus yang ketiga, menampilkan aset yang digunakan perusahaan walaupun bukan miliknya. Selanjutnya yaitu ketentuan utama PSAK 73. Yang pertama, bagi penyewa atau lese. Jika perusahaan menyewa aset misalnya seperti gedung, kendaraan, atau mesin, maka hampir semua transaksi sewa harus dicatat sebagai ada 2, yaitu yang pertama sebagai aset hak guna. Maksudnya yaitu perusahaan mengakui selama masa sewa perusahaan berhak menggunakan aset tersebut. Hak ini dicatat sebagai aset. Terus yang kedua ada liabilitas sewa atau disebut lease liability. Artinya perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa sesuai dengan perjanjian. Kewajiban ini dicatat sebagai utang atau liabilitas. Itu kayak contohnya seperti sebuah PT menyewa mesin selama 4 tahun. Walaupun mesin itu bukan miliknya, tetapi PT tersebut tetap mengakui aset hak gunanya dan liabilitas sewanya. Terus yang kedua ada bagi pemberi sewa atau lesor, di mana perusahaan yang menyewakan aset membagi sewa menjadi 2 jenis. Yang pertama ada sewa operasi, yaitu kepemilikan aset tetap berada pada pemberi sewa. Setelah masa sewa berakhir, aset kembali digunakan atau disewakan lagi oleh pemberi sewa tadi. Terus yang kedua ada sewa pembiayaan. Yang dimaksud dengan sewa pembiayaan yaitu sebagian besar risiko manfaat kepemilikan aset berpindah kepada penyewa. Meskipun secara hukum aset belum tentu berpindah, transaksi ini pada dasarnya mirip dengan pembelian secara angsuran. Dapat disimpulkan dari penjelasan tadi yaitu penyewa disebut sebagai mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Terus pemberi sewa mengklasifikasikan sewa menjadi sewa operasi atau sewa pembiayaan sesuai dengan karakteristik perjanjiannya.
Baiklah, selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi sewa, yaitu PSAK 73. Yang pertama ada pengakuan awal, yaitu saat kontrak sewa mulai berlaku, penyewa harus mencatat dua hal. Yang pertama ada aset hak guna. Aset hak guna adalah hak perusahaan untuk menggunakan aset yang disewa selama masa sewa. Hak tersebut dicatat sebagai aset. Terus yang kedua ada liabilitas sewa. Uh, itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar biaya sewa kepada pemberi sewa sesuai kontrak. Yang kedua ada selama masa sewa. Setelah aset mulai digunakan, perusahaan melakukan 3 pencatatan. Yang pertama ada penyusutan aset hak guna. Karena aset digunakan setiap hari, nilainya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Penurunan nilai ini dicatat sebagai beban penyusutan. Terus yang kedua ada pengakuan beban bunga. Liabilitas sewa dianggap seperti utang. Oleh karena itu, setiap periode akan muncul beban bunga atas kewajiban sewa yang belum dibayar. Yang ketiga ada pembayaran angsuran sewa, yaitu saat perusahaan membayar cicilan sewa, pembayaran tersebut akan mengurangi liabilitas sewa dan sebagian merupakan pembayaran bunga. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan materi tadi, kesimpulan singkatnya itu pada awal sewanya itu akui aset hak guna dan liabilitas sewa. Terus selama masa sewa, catat penyusutan aset, beban bunga, dan pembayaran angsuran sewa hingga masa sewa berakhir. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal, yaitu PT Maju menandatangani kontrak sewa sebuah mesin produk selama 4 tahun. Nilai kini atau present value-nya yaitu pembayaran sewa adalah 240 juta. Masa manfaat mesin sama dengan masa sewa dan tidak terdapat opsi pembelian pada akhir masa sewa. Jadi yang diminta itu ada 3. Yang pertama, apa aset kewajiban yang harus diakui oleh PT Maju pada awal kontrak sewa. Yang kedua, buatlah jurnal pada saat awal kontrak sewa. Yang ketiga, jelaskan perlakuan akuntansi yang dilakukan setelah pengakuan awal sesuai PSAK 73. Jadi kita akan menjawab dari contoh soal yang pertama tadi. Itu pertama kita harus menjawab yaitu tentang pengakuan pada awal kontrak. Berdasarkan PSAK 73, PT Maju sebagai penyewa harus mengakui yang pertama aset hak gunanya, yaitu sebesar 24 juta. Terus yang kedua liabilitas sewanya, itu juga sebesar 24 juta. Yang kedua itu jurnal pada awal kontraknya itu jadi kita debitkan aset hak guna yaitu sebesar 24 juta dan kreditkan liabilitas sewa sebesar 24 juta juga. Terus yang ketiga perlakuan akuntansi setelah pengakuan awal. Selama masa sewa, PT Maju itu harus menyusutkan aset hak guna selama sewa 4 tahun tadi. Terus yang kedua, mengakui beban bunga atas liabilitas sewa setiap periode. Terus yang ketiga, mengurangi saldo liabilitas sewa setiap kali melakukan pembayaran angsuran sewa. Jadi dapat disimpulkan dari materi pertama tadi tentang akuntansi sewa, yaitu akuntansi sewa diatur dalam PSAK 73 yang mewajibkan penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada awal kontrak. Selama masa sewa, aset disusutkan dan liabilitas berkurang. Seiring pembayaran sewa, penerapan PSAK 73 membuat laporan keuangan lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi.
Selanjutnya yaitu materi kedua tentang akuntansi imbalan kerja. Apa sih itu akuntansi imbalan kerja? Jadi, akuntansi imbalan kerja adalah proses pencatatan seluruh bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Contoh imbalan kerja itu ada yaitu gaji, upah, bonus, THR, dana pensiun, pesangon, dan cuti berbayar. Selanjutnya yaitu PSAK yang mengatur tentang imbalan kerja itu. Terdapat dalam PSAK 219. PSAK 219 adalah standar akuntansi yang mengatur cara perusahaan mencatat seluruh kewajiban kepada karyawan, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapannya ke dalam laporan keuangan. Adapun tujuan dari PSAK 219 itu ada 3. Yang pertama, mengakui kewajiban kepada karyawan dengan benar sehingga semua hak karyawan dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih andal, yaitu kepada pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan manajemen. Yang ketiga ada menjamin hak-hak karyawan yang tercermin dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan bertanggung jawab atas seluruh imbalan yang harus dibayarkan. Terus selanjutnya ada 4 jenis imbalan kerja dalam PSAK 219. Pertama, imbalan kerja dalam jangka pendek, yaitu imbalan yang dibayarkan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah karyawan bekerja. Contohnya, gaji, upah, tunjangan, bonus, dan uang lembur. Yang kedua ada imbalan pasca kerja, yaitu imbalan yang diberikan setelah karyawan pensiun atau berhenti bekerja. Contohnya dana pensiun, manfaat pensiun, dan asuransi kesehatan bagi pensiunan. Terus yang ketiga ada imbalan kerja jangka panjang, yaitu imbalan yang diberikan setelah karyawan bekerja dalam jangka waktu yang lama, tapi bukan karena pensiun. Contohnya cuti panjang berbayar, bonus masa kerja, dan penghargaan loyalitas kerja. Terus yang terakhir ada pesangon. Pesangon yaitu imbalan yang diberikan ketika hubungan kerja berakhir. Misalnya karena pemutusan hubungan kerja atau PHK atau kondisi tertentu sesuai peraturan. Contohnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi imbalan kerja. Yang pertama ada pengakuan imbalan kerja, yaitu perusahaan mengakui beban imbalan kerja ketika karyawan telah memberikan jasanya, meskipun gaji atau imbalan tersebut belum dibayarkan. Contoh jurnalnya, kita debitkan beban gaji atau beban imbalan kerja. Terus kita kreditkan utang gaji atau utang imbalan kerja. Yang kedua, pembayaran imbalan kerja, yaitu ketika perusahaan membayar gaji atau imbalan kepada karyawan, utang yang sebelumnya dicatat akan berkurang. Contoh jurnalnya, debitkan utang gaji, terus kreditkan kas. Yang ketiga, imbalan pasca kerja, yaitu imbalan pasca kerja yaitu imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan setelah mereka berhenti bekerja atau pensiun. Contoh imbalannya itu seperti uang pensiun, dana pensiun, asuransi kesehatan bagi pensiun, dan manfaat pensiun lainnya. Contoh sederhananya itu yaitu seorang karyawan pensiun setelah bekerja selama 30 tahun. Setelah pensiun, perusahaan tetap memberikan uang pensiun setiap bulannya. Uang tersebut merupakan imbalan pasca kerja.
Terus yang keempat ada tujuan perlakuan akuntansi imbalan kerja, yaitu tujuannya adalah agar perusahaan dapat mencatat dan melaporkan seluruh kewajiban kepada karyawan dengan benar. Tujuan utamanya itu ada 4. Yang pertama, mengakui hak karyawan sebagai kewajiban perusahaan. Yang kedua, mengukur jumlah imbalan yang harus dibayarkan secara tepat. Yang ketiga, menyajikan informasi tersebut dalam laporan keuangan dengan jelas. Terus yang keempat, mengungkapkan informasi yang lengkap agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh pengguna. Selanjutnya yaitu contoh soal tentang akuntansi imbalan kerja. Contoh soalnya berikut ini, yaitu PT Sejahtera memiliki 20 orang karyawan. Pada akhir bulan Juni 2026, perusahaan memiliki kewajiban sebagai berikut, yaitu gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 80 juta. Yang kedua yaitu bonus karyawan yang akan dibayarkan bulan depan sebesar 20 juta. Seluruh karyawan telah menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Juni. Jadi yang diminta di sini ada 4. Yang pertama, tentukan jenis imbalan kerja berdasarkan PSAK 219. Terus yang kedua ada hitung total beban imbalan kerja yang harus diakui perusahaan. Yang ketiga, buatkan jurnal penyesuaian pada tanggal 30 Juni 2026. Yang keempat, buat jurnal ketika gaji dan bonus dibayarkan pada bulan Juli 2026. Berikut ini penyelesaian dari contoh soal PT Sejahtera tadi. Yang pertama kita itu mencari jenis imbalan kerja berdasarkan PSAK 219. Di sini jenis imbalan kerjanya yaitu gaji dan bonus termasuk imbalan kerja jangka pendek karena karena karyawan akan menyelesaikan pekerjaan tersebut kurang dari 12 bulan setelah karyawan memberikan jasanya. Terus yang kedua kita mencari total imbalan kerjanya. Caranya itu kita menambahkan beban gaji dan bonus, yaitu 80 juta ditambah 20 juta, jadi hasilnya 100 juta. Terus yang ketiga, kita membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu kita debitkan beban gaji sebesar 80 juta dan debitkan lagi beban bonus sebesar 20 juta. Terus kreditnya utang gaji sebesar 80 juta dan kreditnya satu lagi utang bonus sebesar 20 juta. Terus yang keempat, kita membuat jurnal ketika gaji dan bonus dibayarkan pada bulan Juli 2026. Jadi jurnalnya yaitu debitkan utang gaji sebesar 80 juta, terus debitkan lagi utang bonus sebesar 20 juta, terus kreditnya kas sebesar 100 juta. Jadi dapat disimpulkan dari materi akuntansi imbalan kerja tadi, yaitu akuntansi imbalan kerja diatur dalam PSAK 219 yang mengatur pengakuan dan pencatatan seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan, seperti gaji, bonus, tunjangan, pensiun, dan pesangon. Imbalan kerja diakui sebagai beban ketika karyawan telah memberikan jasanya, sedangkan kewajiban yang belum dibayar dicatat sebagai liabilitas. Penerapan PSAK 219 membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan mencerminkan hak karyawan serta kewajiban perusahaan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Aska Mutia mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.